Sekarang hukum ro ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, dari PD Bulungan maupun Manado dan sekitarnya dan Sorong ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kebaikan kita ya dalam rangka mempelajari Al-Qur'an ya, yang dimana Nabi SAW ya memberikan gelar yang terbaik bagi para pelajar dan pengajar Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Baik, para ikhwas sekalian dan asatidzah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya materi kita. Sekarang kita masuk ke huruf hijaiyah yang kadang tebal, kadang tipis ya. Ada beberapa keadaan dia menjadi tipis. Nah, sekarang kita masuk di hukum ro ya. Hukum ro dalam buku Mahir Tahsin itu halaman 39. Buku Mahir yang lama ya. Di dalam buku Mahir itu kita membahas di pertengahan. Ya, dia di pertengahan pada praktek huruf ro. Nah, kita bahas lebih dahulu ya, jadi di dalam situ, di dalam apa lagi makhraj. Nah, sekarang kita mau bahas ini karena dalam prakteknya nanti itu melibatkan banyak huruf ro, makanya kita langsung bahas saja ya. Baik. Jadi hukum ro ya. Ada 3 keadaan. Ada hukum ro tebal ya, tafakhum, ada turokok ya, ada tipis ya, kemudian boleh dua-dua, boleh baca tipis, boleh baca tebal. Ya. Pada saat tebal ya itu 8 keadaan. Ya, tafakhumur ra'u ya fi samani halat ya. Kemudian ro yang tipis ada 4 keadaan. Kalau dalam buku kita ada 5 ya. Ada 5, cuman saya di sini tidak menyebutkan. Kemudian yang apa? Boleh baca tebal, boleh baca tipis. Baik. Ya. Supaya mudah ini ya, mudah untuk mengetahuinya. Ya, kuncinya saja. Intinya kalau ro itu kasro itu pasti tipis, itu saja. Selain itu fathah ataupun dhamma, ini tebal. Inilah di sini akan dirinci, ya. Itu intinya. Baik. Yang pertama, ya, halatu tafkhim ar-ro. Pada saat ro tebal. Perhatikan, kita kan itu ro maftuha. Ya, ketika ro-nya fathah. Ramadan, bukan Ramadan. Ya, bukan Ramadan sebagai bahasa kita. Ro-nya yang fathah. Kemudian idza kanat sakinah wa qablaha maftuh. Ro sukun kemudian sebelumnya fathah. Intinya fathah semua ini. Ya, entah satu huruf sebelumnya atau 2 huruf. Ini ya. Ini dia. Fathah. Kemudian ya ro-nya sukun, kemudian 2 huruf sebelumnya fathah ya. Jadi ini Maryam, bukan Maryam ya, bukan Maryam, Maryam. Ya. Wazkur fil kitabi Maryam. Ya Maryam qunuti li rabbiki. Ya, kemudian yang ketiga wal 'asr. Bukan wal 'asr. Itu tipis tebal. Wal 'asr. Wal fajr. Walayalin 'ashr. Ya. Dan harus jelas ro-nya ya.
harus jelas ro-nya. Sebagian pembaca Al-Quran dia tidak menjelaskan ya huruf ro ketika seperti ini keadaannya, padahal itu kurang tepat. Yaitu ini 3 keadaan, semuanya fathah ya, semuanya fathah. Lanjut. Kemudian selanjutnya dhammah, intinya dhammah ya, perhatikan huruf ro-nya yang dhammah. Tebal. Kafaru. Dan ini beberapa kali kami jelaskan ya, ini banyak yang belum paham ya. Kami juga dulu begitu menyetor sama Syekh itu bingung juga. Apa bedanya ya? Ro yang dhamma yang tebal dengan dhamma yang tipis ya, ternyata beda. Kafaru tebal, kafaru tipis ya. Innal ladzina kafaru, itu dia yang betul. Yang kurang betul seperti yang kebanyakan. Coba yang bisa tes ya, siapa yang kira-kira? Siapa yang coba bisa? Kafaru, itu. Kafaru. Ya, Zulfitri, coba. Ya, izin Ustaz. Kafaru. Ya, itu tipis itu. Kafaru itu Tadi tipis. Tebalkan. Kafaru. kafaru. Lagi. Kafaru. Ya, Masya Allah. Aduh. Bertebal. Coba Ustaz Rizki. Rizki Ahmad. Kafaru. Lagi. Kafaru. Ya. Kafaru. Tebalkan lagi. Kafaru. Kafaru. Iya, itu dia. Barakallahu fiik. Barakallah. Ya, lanjut. Ya gitu ya. Jadi pada saat dhammah. Ini juga. Jadi kalau ro-nya dhammah atau satu huruf sebelum ro dhammah, ini dia. Ya. Al-Qur'an, ya. Al-Furqan, ya. Bukan Al-Qur'an, bukan Al-Furqan, bukan Al-Furqan, Al-Qur'an. Apalagi. Ya, kemudian dhammah ya, ro-nya sukun, 2 huruf sebelumnya dhammah, maka tebal khusr, bukan khusr, khusr. Seperti itu. Jadi ini 3 keadaan, intinya dhammah. Tayyib, itu 6 keadaan. Kemudian 2 keadaan, ya. Ini dia. Ketika kasro bukan asli ya. Kasro yang tidak asli. Seperti irji'u bukan, tapi dia tebal. Irji'u. Kemudian alladzi irtada dalam surah Al-Anbiya, manir ya. Dalam surah Al-Anbiya. Dalam surah banyak ya. Banyak ini keadaannya. Ya, dalam surah Al-Fajr, irji'i ila rabbik, ya. Ini namanya kasronya bukan asli, jadi dia ditebalkan. Ibnul Jazari mengatakan, ya. Dalam babnya beliau mengatakan mana itu? Ini dia. Ya, illam takum min qabli harf istilah aw kanatil kasratu laysat asla, atau huruf kasronya bukan kasro asli, maka dia ditebalkan. Apa maksudnya bukan kasro asli? Ini ya, ini namanya hamzat wasol. Ketika ada huruf sebelumnya, maka dia ini tidak terbaca. Asalnya ini tidak terbaca ya. Asalnya tidak terbaca, tapi ketika ada huruf sebelumnya, contoh waruji'u ya. Asalnya. Ini kan dia kalau berdiri sendiri ini dia jadi kasroh ya. Ini kalau berdiri sendiri maka ini hamzanya jadi kasroh ya. Karena huruf yang ketiganya ini huruf jim kasroh. Maka dia dibaca irji'u. Asalnya kasroh itu dibaca tipis. Tapi karena kasrohnya ini bukan kasroh asli ya. Kasrohnya kasroh bantuan.
Karena orang Arab tidak bisa mengucapkan huruf sukun. Tidak boleh urji'u, tidak boleh. Maka dia harus dapat bantuan. Nah, caranya itu dia. Ya, lihat huruf ketiga kalau dia fi'il. Jadi irji'u. Nah, karena dia bukan kasro asli, maka ditebalkan irji'u. Seperti itulah dia. Sama ini juga. Alladzi rutadha. Ini dua apa ya? Ini intinya sama ya. Intinya bukan apa? Kasronya bukan kasro asli. Sama dengan mani rutadha. Coba kita buka di surah Al-Maidah ya. Atau surah Al-Anbiya juga. Al-Maidah juz 7. Halaman berapa lagi juz 7? Halaman 122. Oke. Ini dia. Mana itu? Oh, bukan ini. Bawa lagi. Ini rutabatum. Nah, itu dia. Mana itu ya? Nah, ini dia. Ini rutabatum. Coba saya ini dulu. Ini perhatikan. Ya, ini rutabatum. Jangan, ini tipis, bukan tipis ini. Ditebalkan. Ya. Ini huruf ditebal. Ini rutabatum. Karena kenapa? Ini karena kasronya bukan kasro asli. Asalnya ini begini. In. Asalnya kan. In. Kemudian irtabatum. Nah, seperti itu. Asalnya ini. Asalnya sukun. Cuma karena bertemu ya dua huruf sukun, ya ini dan ini. Gimana caranya supaya tidak sukun-sukun semua? Caranya dikasih turun. Jadi kasroh lah ini nun. Ya. Jadi kasroh makanya tebal. Ini rutabatum. Untuk menandakan bahwa dia bukan kasroh asli. Ya. Seperti itulah kira-kira. Mafhum di? Fahim tum Ustaz? Paham kira-kira? Kenapa alasannya dia bisa ditebalkan? Baik, ini bagian ke-7. Sekarang halatus samaniyah ya. Bagian ke-8 ya. Idza kanat ar-raw sakin wa qabla maksur wa ba'da harfu isti'la ghairu maksur fil kalimah nafsiha. Ya, ketika ra-nya ya sukun sebelumnya kasroh. Ini kan asalnya ini kalau kasroh asalnya itu tipis. Wa'ir asalnya seperti itu. Cuman setelah ba'da harfu isti'la. Setelahnya ini huruf-huruf isti'la, huruf-huruf yang tebal. Ya, huruf-huruf yang tebal jadinya ro-nya ditebalkan dengan catatan huruf tebalnya bukan harokat kasro, bukan kasro, ya kan? Dia bukan kasro fathah semua. Jadi tebal. Wa irsoda. Dimanapun dalam Al-Quran kondisi seperti ini sama. Ini cuma contoh saja 3 banyak dalam Quran. Wa irsoda kirtosin firqoh firqoh dalam surah An-Naba apa lagi? Inna jahannama kanat apa? Mirsada. Ya, itu dia. Tebal. Inna jahannama kanat mirsada. Bukan mir. Nah, itu dia. 8 keadaan. Nah, ini hafal ini ya. 8 keadaan. Nah, itu semuanya tebal. Toyib, sekarang kita masuk ke tipis. Ya. Kalau
Ibnul Jazari cuma menyebutkan ya dalam babnya babur ro'at itu 3 bait syair saja. Beliau mengatakan warokkikir ro'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat illam takum min qabli harfi istila aw kanatil kasratu laysat asla wal khulfu fil firqil li kasrin yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Ya, warokkikir ro'a idza ma kusirat. Tipiskan ro ketika dia kasrah. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Begitu juga ketika rohnya sukun sebelumnya kasroh. Dengan catatan sebelumnya tidak ada huruf istilah atau bukan kasroh asli, maka disitulah rohnya tipis. Contoh seperti ini dia. Ya, rohnya semua kasroh. Ya, karim bukan karim, karim bukan. Rihun bukan roihun, rihun tipis dia. Kemudian ya rohnya sukun sebelumnya ro kasro. Sebelumnya ro kasro maka dia tipis Fir'aun. Bukan Fir'aun, bukan Fir'aun. Kemudian ketika ro-nya 2 huruf sebelumnya kasro, idza ya hijir, bukan hijir. Ya. Kemudian ya qadir, bukan qadir. Ya. Seperti itu. Ini 3 keadaan intinya semua kasroh. Intinya kasroh. Baik. Kemudian yang keempat ketika huruf lin. Idza kanat ar-ra'u wa subiqat biya'ilin. Ya, ini lin, mat lin ya. Tapi ya yang ya bukannya wow. Wow tidak ada kalanya. Khauf tidak ada khaur. Ya. Ini dia khair dengan catatan ini apa waqaf ya. Khair ya. Kuntum khair. Nah, kalau syekh kita biasa kadang menguji kita, coba berhenti. Kuntum khairu ummatin, coba berhenti di khair. Gimana cara bacanya? Tebal atau tipis? Nah, itu. La dhair. Ah, gitulah. Ya, ini 4 keadaan. Itu apa? Ro yang tipis. Baik. Sekarang ro yang boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Yang pertama, kata firqin, katoidil azim dalam surah Asy-Syu'ara. Ya. Perhatikan ya, ro-nya sukun, sebelumnya kasro, asalnya tipis kan asalnya. Taib. Kita lihat huruf depannya, oh ternyata ada huruf istilah. Asalnya tebal, tetapi karena ini kasroh huruf istilahnya, maka dia ketebalannya jadi berkurang. Ya. Kita sudah kemarin bahaskan, makanya ini pentingnya membahas maratibut tafkhin, tingkatan-tingkatan ketebalan huruf. Ya, jadi ini tingkatan ketebalannya yang paling rendah. Ya, makanya ulama kita boleh baca keduanya, ya kan? Nah, karena kenapa? Oh ini huruf istilah. Harusnya dia baca tebal. Oke. Harus juga baca tipis. Kenapa? Karena ketebalannya dia menduduki posisi paling rendah. Jadi firqin. Firqin boleh firqin, boleh firqin. Ya. Firqin katoidil azim atau firqin katoidil azim. Kisah Nabi Musa ya. Nah, pertanyaan. Kalau waqaf berhenti nih di kata ini. Gimana cara membacanya kalau berhenti? Maka saya mengatakan amma indal waqfi 'alaiha bisukun fa firra tafkhim. Kalau dia sukun, ini kita berhenti ya, jadi syekh kita menguji kita. Jadi ini namanya waqaf al-ikhtibar ya. Berhenti dalam rangka menguji ya. Ada jenis waqaf seperti itu. Maka ini tebal. Kenapa ya? Li zawali mujibut tarqiq wa huwa kasru harfil istilah.
karena hilangnya yang menyebabkan dia tipis. Apa itu? Kasroh. Ya, ingat tingkatan ketebalan huruf ya. Jadi naik ketebalannya kalau ini sukun. Makanya tebal firqo. Ya, firqo. Kalau berhenti. Tapi kalau terus saja, maka boleh baca firqin katoidil azim atau firqin katoidil azim. Hakada. Allahu a'lam. Ya, ini pertama ya, boleh dibaca tebal dan tipis. Kemudian berikutnya yang kedua boleh baca tipis dan tebal. Idza kanat ar-ra'a wa qabla harf istila sakin wa qabla maksur wa dzalika indal waqfi bisukun. Kata misr dan al-qitar. Ketika dia waqaf, sekali lagi ketika dia waqaf, berhenti. Ya. Misr. Boleh seperti itu, boleh dibaca misr. Al-qitar, boleh baca al-qitar. Ya, boleh baca tebal, boleh baca tipis. Thayyib. Dan wakhtara al-Imam Ibnu al-Jazari tafkhim fi Misr wa tarqiq fil al-qitari. Mura'atan lil wasli. Ya. Dan Imam Ibnu al-Jazari ya hujjatul qurra ya, dalilnya para qurra. Ya, Imam Bukhari-nya dalam bidang Al-Quran, beliau lebih memilih misor ketika berhenti tebal dan al-qitri tipis. Karena kenapa? Sesuai dengan harokat asli pada kata tersebut. Misroh asalnya, al-qitri asalnya. Tadi beliau lebih mendahulukan membaca tebal misr dan lebih mendahulukan membaca tipis al-qitr. Amma fi halatil wasli fa inna ra' mufakhkham fi misr li'annaha maftuha wa muraqqa fil qitri li'anna maksura. Nah, kalau wasol, jadi ini kita berbicara boleh dibaca dua-dua kalau dia berhenti ya, ini kalau berhenti ini. Tapi kalau wasol ya jelas lihat huruf ra'-nya tebal karena fathah, ra'-nya tipis karena kasrah, sudah itu saja. Ya gitu. Ya. Gimana? Paham sampai sini? Ya, hukum ra' saya kira Masya Allah ya. Sini orang-orang cerdas semua. Ya, insya Allah pasti paham. Ya. Hukum ra', paham kira-kira nih? Ada yang masih bingung hukum ra'? Saya jelaskan ulang. Ya, perhatikan. Hukum ra' 3 keadaan. Ya, 3. Ra' yang tebal ada 8 keadaan, ra' yang tipis 4 keadaan atau 5 keadaan, dalam buku kita 5. Ra' yang boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal, ya ada 2 keadaan. Pertama, ra' 8 keadaan dibaca tebal. Pada saat fathah ra'-nya atau huruf sebelumnya fathah atau 2 huruf sebelumnya fathah, 3 keadaan. Dhamma juga begitu. Dhammanya, ra'-nya dhamma atau huruf sebelumnya dhamma atau 2 huruf sebelumnya dhamma, sudah 3 keadaan, 6 keadaan. Kemudian kasro, ra' yang kasronya kasro palsu. Irji'i, irji'u, alladzi rutadha, mani rutadha, ya. Itu 7. Kemudian 8 ketika ra'-nya sukun sebelumnya kasro tapi setelahnya huruf istilah, maka dia tebal. Mirsoda. Ya, itu 8, ya. Kemudian kasro tipis, ya kasro. Ra'-nya yang kasro atau huruf sebelumnya kasro atau 2 huruf sebelumnya kasro. 3 keadaan. Kemudian 4 keadaan huruf lin, khair. Kemudian ra' yang boleh baca tebal, boleh baca tipis cuma 2. Ya. Pertama kata firqin ya ketika disambung dalam surah Syuara, kemudian kata misr dan al-qitar. Nah, itu dia. Alhamdulillah.